Bis reguler dengan trayek jarak jauh atau sering disebut sebagai bis antar kota, antar provinsi alias bis AKP terlihat rata-rata menggunakan sasis bis besar bermesin belakang. Meskipun di pasaran ada juga sasis bis besar yang letak mesinnya berada di depan, namun sangat jarang digunakan untuk melayani rute jarak jauh seperti ini. Dan kebanyakan sasis bermesin depan ini hanya digunakan untuk bis ekonomi dengan trayek dalam provinsi saja. Hingga akhirnya ada banyak merek pabrikan kendaraan yang menawarkan sasis tipe bermesin belakang di negara kita. Pilihannya juga sangat lengkap, mulai dari level bawah atau yang ekonomis, lalu level menengah hingga level atas alias kelas sasis premium triple axle juga ada. Bis bermesin belakang ini juga terlihat banyak diandalkan untuk melayani berbagai kelas, mulai dari kelas patas, kelas VIP, eksekutif, super eksekutif, hingga sleeper bis juga ada. Lalu kira-kira mengapa bis AKP lebih banyak menggunakan sasis bermesin belakang sebagai pelayanan armadanya? Mari kita bahas di video kali ini. Pertama, tentu karena faktor keheningan pada kabin penumpangnya yang terbilang penting bagi kenyamanan para penumpangnya, terlebih untuk perjalanan jarak jauh dengan waktu yang tidak sebentar. Hal ini karena letak mesinnya yang berada jauh di belakang dan juga posisinya di bawah lantai penumpang membuatnya memiliki peredam yang terbilang baik. Belum lagi di dalam ruangan mesinnya juga masih diberikan banyak peredam tambahan dan juga tidak ada celah sama sekali dari ruang mesin ke dalam kabin penumpangnya yang membuat suara mesin tidak langsung masuk ke dalam kabinnya. Jadi suara raungan dari mesin tidak akan masuk seluruhnya ke dalam kabin penumpang dan hanya akan terdengar samar-samar jika kalian duduk di kursi baris belakang saja. Faktor keheningan inilah yang membuatnya difavoritkan untuk melayani perjalanan jarak jauh, karena kabin yang hening tentu akan mempengaruhi kenyamanan para penumpangnya juga. Kedua, karena sasis bis yang menggunakan mesin belakang relatif lebih mudah untuk diperiksa maupun diperbaiki ketika terjadi trouble di jalan. Karena akses ke ruang mesinnya sepenuhnya berada di luar kabin penumpang dan rata-rata memiliki akses yang lebar dan luas. Proses pemeriksaan atau perbaikan komponen mesin dapat melalui kap mesin belakang yang berukuran besar dan dapat dibuka dengan lebar. Jika ingin mengakses dari sisi sampingnya juga masih bisa melalui panel kisi-kisi samping yang dapat dibuka juga. Jadi, jika sewaktu-waktu bis mengalami trouble di tengah perjalanan, kru hanya perlu turun dan mengecek mesin di bagian belakang tanpa perlu mengganggu penumpang yang ada di dalam. Berbeda jika bis tersebut menggunakan sasis bermesin depan, karena saat terjadi trouble, kru harus membuka ruang mesin yang ada di samping kemudi dan akan lumayan mengganggu penumpang yang duduk di baris paling depan. Selain itu, bis bermesin belakang juga rata-rata memiliki suspensi yang lebih empuk dibanding bis bermesin depan, yang tentunya bantingan suspensi juga menjadi faktor penting bagi bis AKP agar penumpang tetap merasa nyaman saat bepergian jarak jauh. Bis bermesin belakang sendiri memiliki banyak pilihan dengan spesifikasi suspensi yang beragam. Ada yang masih menggunakan suspensi leaf spring, lalu ada yang sudah menggunakan suspensi udara baik itu tipe narrow maupun tipe wide seperti yang ada di sasis bis premium. Namun sekarang sudah banyak juga operator bis yang kritis dengan faktor kenyamanan para armada bisnya, sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan sasis yang sudah menggunakan suspensi udara sekalian.
Jadi tidak heran jika sekarang populasi bis bersuspensi udara lebih mudah ditemui di jalan. Bahkan sekarang tidak sedikit juga yang digunakan untuk trayek dalam provinsi saja. Penumpang yang melakukan perjalanan jauh menggunakan bis dengan suspensi yang empuk tentu akan terasa lebih nyaman dan perjalanan menjadi tidak begitu melelahkan. Dan yang terakhir bisa juga karena faktor efisiensi bahan bakar. Karena bis bermesin belakang memiliki propeller shaft atau kopel yang tidak terlalu panjang. Propeller shaft alias kopel sendiri adalah silinder baja yang biasanya terdapat di kolong kendaraan roda 4 yang menggunakan penggerak roda di belakang maupun four-wheel drive. Komponen ini berfungsi untuk meneruskan atau memindah tenaga putar dari transmisi menuju gardan untuk selanjutnya diteruskan ke roda. Semakin pendek kopel dari kendaraan tersebut tentu juga semakin sedikit tenaga dari mesin yang terbuang. Dan sebaliknya jika menggunakan kopel yang panjang maka tenaga yang terbuang juga semakin besar karena harus memutar kopel yang berat. Keunggulan bis bermesin belakang tentu adalah kopelnya yang tidak terlalu panjang, karena letak mesin dan juga transmisi lebih dekat dengan gardan roda belakangnya. Jika tenaganya tidak banyak terbuang untuk memutar kopel yang berat, maka akan berimbas juga ke konsumsi bahan bakar bis tersebut, yang menjadi sedikit lebih efisien atau irit. Kopel yang tidak terlalu panjang juga cocok untuk bis jarak jauh yang mayoritas sudah melewati jalan bebas hambatan dengan kecepatan yang konstan. Namun dari kebanyakan kelebihan bis bermesin belakang tadi, bis tipe ini memiliki satu kekurangan yang sulit dihilangkan. Kekurangan tersebut adalah di harga sasisnya yang lebih mahal daripada sasis bis bermesin depan. Namun bagaimanapun bis bermesin belakang memang sangat cocok digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Kabinnya menjadi lebih hening dan bantingan suspensinya yang lembut membuat kita terasa nyaman selama di perjalanan. Tapi kira-kira kalau kalian sendiri lebih suka naik bis yang bermesin depan atau belakang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan adios.